ternyata di kebutuhan DUT itu kan BPTP sendiri antrinya sampai tahun depan. 3 tahun ini ya sekolah kan, sama-sama sekolah. Sebenarnya intinya sih perlakuan Mas. Jadi kalau KUB ini sudah ayam kampung unggul, bibitnya udah bagus. Lalu yang jadi masalah di lapangan ini adalah di peternak sendiri. Jadi karena ayam kampung lalu pingin berinovasi. Nah ini yang jadi masalah berinovasinya itu Mas, karena inovasi kita sendiri kan harusnya kita harus mendapatkan sesuatu inovasi itu ada penilaian lah ibaratnya. Nilainya bener nggak inovasi kita kan gitu. Ini tempatnya yang mungkin belum di daerah-daerah kan belum ya. Pakan misalnya kita harus ke universitas atau ke ini yang biayanya juga mahal juga. Ya itu Pak, relasi itu loh Pak yang kita belum sampaikan. Ternyata kan dengan kita membuat pakan atau mungkin ya biar murah, itu sesuatu keputusan yang ternyata sebenarnya merugikan teman-teman. Ini menurut analisa saya Mas. Jadi kita mencoba untuk beberapa kandang kita perlakukan yang benar ini ternyata terjawab Mas. Ya logikanya memang kita nggak bisa nyamain pabrik, itu ada barang sesuatu yang tidak bisa kita contoh kan. Nah, menangnya kita ini kita punya probiotik Mas. Jadi kalau kami ke teman-teman ya, ini kalau nanti pakan pabrik bukan apa? Oh Mas, jadi pakannya tidak atau penuh kimia dan macam-macam. Nah ini karena kita punya probiotik dan terjawab sebenarnya itu Mas. Kita di probiotik ini diminumnya. Diminumnya bukan dipakan. Diminum, sehingga kami juga mencoba di boiler dengan kita kasih minumnya dengan probiotik, ini dagingnya juga berubah loh Mas. Seratnya berubah. Lalu kadar lemaknya juga berkurang jauh. Rasanya juga rasa kimianya hilang. Nah, ini keistimewaan dari probiotik yang kita buat ini bisa merubah itu. Sehingga kami tidak takut dengan pakan ini banyak kimia dan ini ternyata bisa kita tepis. Nah, perlakuan memang harus benar-benar Mas di KUB. Jadi analisa kami begitu kita tidak bermain ternyata hasilnya tercapai. Jadi tabel itu tercapai Mas. Tapi begitu kita pakai ya yang coba kita ada ini ya sama. Jadi untuk sesuatu yang baik ini tentunya kan semua harus baik juga. Jadi saya mohon ke teman-teman ini misalnya mau mencoba atau mau berternak di KUB ya persiapannya yang harus dipikirkan dulu. Jadi persiapan ini terutama di pakan ini. Pakannya ya, mungkin dari 100 harus nyiapin berapa, pencapaiannya seperti apa. Tapi kalau 100 saya punyanya sekian lalu alternatifnya muncul, sudah kita pasti kalah itu. Ini yang terjadi di lapangan, sehingga kenapa kita nyari DOC mungkin saya butuh 500 per minggu atau sekian, ini jarang, belum karena teman-teman banyak yang gagal di tengah jalan ini. Nah kami pingin membuat koperasi ini mencoba membuat koperasi ini nanti kami baru Magelang dulu lah, dari Magelang mencoba untuk menjawab itu. Penyuluhan seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan. Kita butuh tuh Pak penyuluhan lagi. Ya mudah-mudahan nanti ke teman-teman lainnya Mas. Kita mulai nanti dulu. Kita siap promosikan. ya bahasa YouTube ya. Ini Pak, satu lagi trik. Tadi kan jenengan bicara perlakuan Pak. Yeah. Perlakuan harus benar-benar untuk jadi AMKB yang sesuai dengan target kan harus perlakuan. Nah, perlakuannya itu kalau boleh tahu nih Pak, kan tadi pakan. Pakan harus benar-benar yang bersyarat lah mungkin. Bersyarat untuk menjaga bobot tertentu. Terus apalagi Pak? Mungkin Pak. Sebenarnya kalau di perlakuan ya Mas, di perlakuan ini sebenarnya pakan tuh kalau nggak telat tuh makannya nggak banyak loh Mas ayam KUB itu. Kalau nggak telat nggak banyak. Iya, justru dari teman-teman ini makannya banyak nih, sampai tembolonnya gede-gede. Itu sebenarnya faktor dari awal itu karena kekurangan pakan dulu. Sehingga dia berebut untuk mendapatkan sesuatu yang banyak. Tapi kalau perlakuan itu benar, nggak seperti itu sebenarnya Mas.
Temboloknya nggak begitu besar. Itu Pak, aku ngerti. Ini nih yang kalau sehingga kadang terjadi berebut pakan ini karena sering ada keterlambatan di pakan. Yang efektif Pak? Yang efektif pakan itu sebenarnya kalau bisa jangan sampai kosong di situ. Jangan sampai kosong. Lalu kedua dikasih kesibukan makan. Mungkin di hijau-hijauan, dedaunan ini memang apa ya? Kayaknya kita ngasih pakan pagi sama sore. Nah ini antara siang sama malam ini kosong nih. Oh itu dikasih. Nah ini coba ini dikasih dikasih cemilan. Dikasih cemilan. Cemilannya goreng Mas. Nah ini menduan. Sebenarnya kayaknya sederhana itu Mas, tapi ternyata dalam melakukan ada longgarnya waktu ini kita kasih hasilnya kok agak berbeda, lebih jauh pengaruhnya. Berarti pakan. Kalau kandang Pak, pengaruh nggak Pak? Perlakuan kandang gitu untuk mencapai syarat tertentu itu? Ya kandang sih di suhu tuh Mas. Kalau suhu lalu sirkulasi udara. Itu kalau kita megang itu, udah insya Allah lah nanti bagus. Kalau ada yang bilang tuh kalau pegangannya tuh sampai umur 3 minggu, benar buatan Pak? Pegangan. Maksudnya kalau diusia sampai umur 3 minggu udah jadi, nanti ke depannya bakal jadi. Ya faktor 3 minggu ini sebenarnya kan pembentukan organ di dalam Mas. Pembentukan organ di dalamnya kalau udah bagus organnya nanti tentunya ke depannya lebih bagus. Tapi saya melihatnya dengan pakan bagus ini dari penyakit Mas. Ini berkurang jauh sekali. Jadi kalau pakannya ini bagus. Oh berarti pengaruh Pak ini pakan. Menurut saya pengaruh. Ke kesehatannya tuh. Kesehatan pengaruh. Mungkin ya tetap ada ya apalagi kami punya probiotik ini agak kok agak bagus kalau pakan bagus. Jadi dengan pakan yang tambah-tambahan ini malah kadang sering cekreh dan macam-macam. Tapi dengan pakan bagus kayaknya kok kami ingin memperlakukan itu nanti ke depannya. Berarti nanti itu tergantung ke itu nggih Pak. Kalau KUB kan ada yang untuk pembesaran, ada yang untuk indukan itu nggih. Kalau ngejarnya ke pembesaran harus benar-benar pakan teratur gitu pakan yang bersyarat lah. Ya kalau menjurus ke situ iya Mas. Sebenarnya kan ayo kita bareng-bareng ini mungkin apa ya? Kalau di KUB ini untuk budidaya itu dengan percepatan dengan telur yang banyak itu memang iya. Iya, Tapi info dari teman-teman di luar ini kan kalau kita daging jangan KUB lah. Oh iya. Ini persoalan nih. Persoalan di luar gitu. Tapi menurut saya belum ada yang mendada Mas. Mendada bahwa KUB itu istimewa itu kayaknya belum. Karena panennya KUB juga belum ada yang banyak. Iya, belum ada yang benar-benar. Jadi teman-teman ini pernah membuat pasar di KUB ternyata rutinitasnya drop. sempat blong kan itu. Padahal berapa atau mungkin 100 per hari gitu. Ya, kita kan di asosiasi pernah bahas pasar itu ternyata di rutinitasnya untuk Jawa Tengah saja mungkin kurang. Nah, itu berarti solusi bagi teman-teman yang mau beternak. Nah, pasarnya terbuka lebar sebenarnya kan. Terbuka lebar. Pasar. Nah, berarti itu kuncinya berarti kan kalau kita ngobrol sama Pak Sengkonen itu ternyata seperti itu permasalahannya berarti memang kebutuhan ayam kampung itu sebenarnya banyak banget gitu, Pak. Apalagi konsumsi ayam untuk warga, untuk masyarakat Indonesia kan nomor 1 kan konsumsi ayamnya gitu. Nah, konsumsi maksudnya ayam negeri sendirian kenapa nggak diberdayakan sendiri? Iya, jadi jaminan di budidayanya karena kontinuitasnya yang kurang gitu. Jadi kalau coba kita buka benar-benar setiap hari kita ada terus lalu berapa sih kanunya, insya Allah masih bisa. Kita bedah saja per daerah coba seperti apa kan gitu loh. Ini yang jarang teman-teman kan, ayo kita bedah satu daerah kebutuhannya berapa seperti apa. Terus insya Allah kan kejawab. Iya sih sebenarnya. Setiap daerah ada rumah makan, setiap daerah ada pelaku usaha ayam kampung juga. Saja masih kurang Pak. Nah, kebutuhannya seperti apa? Restorasi masih kurang. Yeah. Udah kayaknya gini udah panjang. Kancaku meh kumpulan RT Bos. Ini Pak terakhir. Ya. Apa yuk kok kisi-kisi sih? Masukan saran untuk teman-teman yang terutamanya masih mau belajar atau masih
dalam tahap belajar nih, yang udah ternak KUB kok kita itu meleret nih. Nah ini gen semangat lagi gitu Pak, monggo jenengan kasih tahu. Nah aku ora pakar nggak ngerti. Ya Mas, kalau menurut pemikiran saya sih satu ya, kalau mau masuk di satu ya persiapannya dulu Mas. Persiapannya dulu. Terutama satu itu persiapan, lalu kedua masalah pasar. Apakah Pak persiapan itu termasuk materi juga? Iya Mas. Materinya juga. Materi kita mesti kebanyakan di pakan ya. Iya. Yang kecolongan kan kedodoran di pakan. Ini persiapannya dulu dihitung dulu, baru kita masuk. Nanti benar-benar kejawab seperti apa sih kan ini. Jadi jangan bermain dulu. Ini kalau memang untuk pemula saran saya ya jangan bermain dulu. Iya. Jadi apa sih tabel itu banyak kita pegang dulu tabelnya. Iya. Nah, setelah itu monggo nanti udah punya ilmunya, itu monggo. Kalau pasar menurut saya banyak udah teman-teman yang mungkin tetangga kita itu sudah bersatu. Bersatu itu ada solusi, dan banyak di sini ada yang kebutuhannya seminggu itu 300. Itu juga akhirnya barang juga Mas ya. Makanya kalau orang mau awal mau nanti pasarnya seperti apa, ayo kita bersatu. Jangan sendiri-sendiri. Ini pesan saya cuma jangan sendiri-sendiri. Nah, itu. Berarti lebih baik ya kalau kelompok itu ya Pak nggih. Ya. Salah satu nggih. Satu wadahnya ya kita berkelompok. Kalau enggak ya pokoknya jangan sendirian. Nanti kalau sendirian merasa sepi kan itu. Nah, apa-apa enggak tahu Pak. Sendirian. Lainnya rego 40 ya dol 30 kan ngerti ya. Berarti cocok ya nggih kelompok pemuda tani ya. Ya yang beringin loh. Ini untuk nganu pemerintah tempat. Ayo disupport. Nah, dan kita memang dari pemerintah di nganu kok Mas. Harusnya nggih Pak, iya. Banyak pintu apa ya yang dibuka. Sebenarnya buka tapi untuk usaha kan itu loh. Nah, monggo kita kita bisa ke situ ya, pintu-pintunya ke sana. Gitu aja. Layu. Gundeli kok atas nama Pak Sungkono bro ya. Jadi Pak Sungkono. Terus paling itu Pak yang paling penting sih niat. Nah. Iya Mas, niat, semangat. Mentalnya kita buat dulu karena emang di ayam ini bener-bener mental Mas yang dibutuhin ya. Jadi kita jangan patah semangat di saat mungkin kena penyakit atau apa itu. Ya disitulah kita belajar. Iya Pak, belajarnya dari lapangan langsung itu gitu. Iya. Jadi ibaratnya kesalahan itu dari kita sendiri, bukan dari ayamnya, dari apapun. Kadang menyalahkan gitu apa Pak? Diusahain kali Eli ora vaksin itu kayak macam. Ada yang ngopeni ya gitu. Udah gitu Pak Sungkono. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak? Ya mudah-mudahan aja teman-teman mungkin di satu kita membuat kantong-kantong lah. Kantong-kantong ini semakin dikuatin aja. Karena kalau menurut info ya kebutuhan ayam kampung ini kan masih luar biasa. Dan belum ada yang pensuplai gede gitu Pak. Kita Mas nanti ya itu harusnya kita bisa. Jadi kuncinya ini ayam negeri harus kita berdayakan sendiri ya, gitu. Ya. Terima kasih Pak Sungkono ya, sekali lagi pun ganggu niki waktune matur nuwun menduweni. Gitu aku nyaman jare ngene nak tenan hawani sejuk. Kayak kafe-kafe kayak gini ya. Besok kalau program rahasia jenengan jadi nanti kita main-main ke sini lagi Pak. Boleh Mas, boleh ya. Meng yo ndak apa-apa ngapunten. Tapi di sini ya apa adanya ya Mas. Ada apanya ini Pak. Ana jeneng barang ya sana. Gitu terima kasih Pak Sungkono atas waktunya. Matur minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Nganu tadi teman-teman itu tentan. Saya juga minta maaf seandainya mungkin saya ngomongnya terlalu ini. Pak. Kadang so agak menggebu-gebu Mas. Iya. Karena pengen butuh teman-teman yang banyak, ayo sih ya gitu. Iya. Ya harus Pak. Ben kita juga tergugah semangatnya Pak. Ben cah nom rada turu-turuwe ya Mas ya. Semangat gitu. Ya kumpulan RT. Gitu, terima kasih teman-teman semua. Banyak pesan yang udah disampaikan sama Pak Sungkono. Salah satu suhunya di daerah Magelang ini yang menguasai ya salah satunya. Tadi sudah disampaikan tentang kalau kita ingin sukses, ingin berkembang ya harus
Ya nggak harus ya, kalau bisa sih ikut kelompok. Jadi biar tahu sama-sama, biar bisa bareng-bareng juga untuk mengembangkannya gitu. Dan yang kalau kita bisa cerna juga adalah perlakuan. Kalau memang ingin ternak ayam KUB ini khususnya, ya perlakuannya yang benar-benar harus diperhitungkan, termasuk materi juga. Ya pertama tetap niat, tapi perlakuannya juga harus benar-benar. Nah ngopeni ya emang harus benar-benar ngopeni, jadi nggak cuman kayak ngopeni apa sing onone ya, jadi bener-bener itu kan investasi kita juga. Seperti itu. Terima kasih dari kita, cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam cinta dari ujung kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun.